teman-teman yang dapat ini ya menyesuaikan ya, tolong. Iya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. Ya, oke, semuanya baik-baik saja, sehat-sehat semua. Sehat. Oke, syukurlah kalau sehat semuanya. Ya, untuk sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru minta salah satu dari anak-anak sekalian untuk pimpin kita dalam doa. Ayo silakan, siapa saja boleh, tidak apa-apa. Hai Pak Guru. Ya, silakan. Oke. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau belajar Tuhan, berkati Pak Guru yang akan mengajar kami, kiranya apa yang diajarkan sebentar boleh kami pahami. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami sampaikan doa ini, haleluya, amin. Oke, terima kasih Fitriani untuk doanya. Sama-sama Pak Guru. Ya, baik anak-anak, di saat ini sebelum Pak Guru memulai pembelajaran, Pak Guru ingin absen dulu untuk cek kehadiran kalian semuanya. Apakah semuanya hadir? Francina? Hadir, Pak. Oke. Herlina? Hadir, Pak. Arifani? Hadir, Pak. Saina? Hadir, Pak. Siti? Siti Ohemas? Hadir, Pak. Arfan? Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Triani? Hadir Pak. Bernadetta? Hadir Pak Guru. Samsul? Hadir, Pak. Nuraini? Hadir Pak. Oke, baik. Hadir semua ya. Ya Pak Guru. Oke, terima kasih untuk kehadirannya semuanya. Ya, di saat ini, di pagi ini kita akan memulai pembelajaran kita. Dan Pak Guru ingatkan kembali bahwa tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini yaitu bagaimana nanti kalian akan bisa menggunakan materi ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bisa menentukan panjang, luas, dalam menentukan luas dari suatu lahan atau menentukan suatu bangun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran kita selanjutnya yaitu untuk anak-anak sekalian capai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak sekalian itu mampu menggunakan persamaan kuadrat sempurna itu dengan benar. Jadi kalian nanti harus bisa menguasainya. Ada langkah-langkah yang harus kalian kuasai. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian harus mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat sempurna. Nah, itu kedua tujuan pembelajaran itu yang anak-anak sekalian nanti harus capai. Baik, kita langsung saja masuk di pembelajaran inti kita. Pak Guru akan perlihatkan video melalui share screen dan Bapak minta kalian semuanya simak dengan baik-baik ya. Iya Pak Guru. Ya Pak Guru. Sudah tampil semuanya? Oke, Pak. Sudah Pak. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna bersama Pak Guru Pak Martin Sampe. Di hari ini kita akan belajar tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Dan di hari ini juga yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran ini dari tujuan pembelajaran yang pertama adalah anak-anak sekalian mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan kuadrat sempurna dengan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dengan benar. Yang ketiga, selanjutnya menentukan akar-akar persamaan kuadrat sempurna. Langkah-langkahnya dalam menentukan kuadrat sempurna. Langkah pertama, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini adalah bentuk
baku atau bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kemudian selanjutnya langkah kedua, ax kuadrat plus bx plus c kurang c sama dengan 0 dikurangi c sama dengan ax kuadrat plus bx sama dengan min c, di mana ini adalah bagaimana kita memindahkan konstanta ke ruas kanan. Konstanta adalah yang c. C-nya sini positif, maka untuk memindahkan dia ke ruas kanan, maka kita tambahkan lawan dari positif, yaitu min c atau kurang c, sehingga diperoleh ax kuadrat plus bx sama dengan min c. Selanjutnya langkah ketiga, x kuadrat plus bx b per a x plus b per 2a pangkat 2 sama dengan min c plus b per 2a dipangkatkan dengan 2. Di sini kita bikin atau buat b per a karena kita ambil dari koefisien x pangkat 2. Jika koefisien x pangkat 2 ini adalah bernilai 1, maka kita bagi b dibagi 1. Jika dia bernilai 2, maka b-nya kita bagi dengan 2. Jika koefisien x kuadratnya itu bernilai 3, maka b-nya dibagi dengan 3. Ditambah b per 2a pangkat 2 sama dengan min c plus b per 2a pangkat 2. Ini prosesnya adalah menambahkan kedua ruas kuadrat dari setengah kali koefisien x. Ya, setengah dari koefisien x ini kita tambahkan kedua ruas sebelah kiri dan sebelah kanan dengan kuadrat dari koefisien x ini. Selanjutnya kita lanjut ke langkah keempat. X plus b per 2a dipangkatkan dengan 2 sama dengan min c plus b per 2a pangkat 2. Di sini prosesnya adalah kita mengubah ke bentuk kuadrat sempurna. Jadi kita ambil x kuadrat, kemudian b per 2a pangkat 2. Kita ubah ke dalam kuadrat sempurna, jadi x plus b per 2a sama dengan min c plus b per 2a. Kemudian selanjutnya langkah berikut, x plus b per 2a sama dengan plus minus akar min c plus b per 2a pangkat 2. Di sini prosesnya adalah kita menentukan penyelesaian persamaan kuadrat sempurna dengan menarik akar-akarnya. Langkah selanjutnya kita menentukan nilai x1 dan x2. x1 kita peroleh dari min b per 2a plus akar min c plus b per 2a pangkatkan dengan 2. Kemudian x2 sama dengan min b per 2a kurang akar min c plus b per 2a pangkat 2. Ini adalah proses dalam menentukan akar persamaan dengan cara mencari nilai x1 dan x2. Agar kalian bisa lebih jelas dalam penggunaan langkah-langkah persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna, amatilah permasalahan berikut ini, kemudian kerjakanlah bersama teman kelompokmu dengan cara berdiskusi. Permasalahannya, luas kebun Pak Arman yang berbentuk persegi panjang adalah 450 meter. Jika selisih panjang dan lebar kebun tersebut adalah 7 meter, maka berapakah panjang dan lebar kebun Pak Arman? Nah, di sini kalian bersama dengan teman kelompok akan menyelesaikan permasalahan dari kebun Pak Arman dengan menggunakan langkah-langkah yang telah kita bahas sebelumnya, langkah-langkah menggunakan kuadrat sempurna. Ya, sampai di sini pembelajaran kita. Untuk penjelasan Pak Guru, silakan kalian berdiskusi. Terima kasih dan selamat pagi. Oke, baik anak-anak, semuanya sudah izin ke kamar mandi ya. Oke, baik anak-anak,
Sudah selesai ya menonton videonya tadi? Sudah. Sudah, Pak Guru. Oke, Sudah, Pak. ya ada masalah yang ditampilkan di dalam video tersebut ya. Oke, baik. Pak Guru. Pak Guru akan kirim link untuk kalian nanti kerjakan bersama dengan kelompok kalian di chat situ ya, di chat room. Kalian bisa lihat di chat room situ, Pak Guru kirimkan. Oke, anak-anak sekalian bisa klik yang warna biru di situ, ada tulisan banyak. Anak-anak sekalian bisa klik, kemudian bisa buka LKPD-nya. Baik, Pak Guru. Oke. Ya, sebelum kalian membuka LKPD, Pak Guru akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, Pak Guru akan bagi masing-masing kelompok itu ada 3 orang ya. Kelompok yang pertama itu ada yang 3, ada yang 4 ya. Kelompok yang pertama adalah Fitriani, Herlina, dan Fransina. Kemudian kelompok yang kedua, Siti Ohemas, Arifani, dan Nuraini. Kemudian kelompok yang ketiga itu Ibu Saina dengan Pak Arfan, dan Samsul. Itu yang kelompok ketiga. Oke, Pak Guru buat kelompoknya terlebih dahulu. Baik, Pak. Klik join, Kak, Pak. Ya, silakan klik join. Oh iya, makasih, Pak. Ini kelompok 3. Ini kelompok 3, Kak. Ibu Siti, silakan masuk di dalam grup. Kelompok 3, ya kelompok 3. Di join kelompok, ya. Ibu di kelompok 3. Pak Guru, kasih masuk saya ke grup Kak, maaf. Tadi terlempar. Sudah, silakan.
Pak Pak Santi Iya, datang? Pak Guru. Oke, iya Pak Bagaimana kelompok Guru. 1? Ada pertanyaan? Aman, Bisa Pak Pak. Guru. Aman, Pak Guru. Aman? Aman. Oke, Iya, kalau Mengerti, ya, paham. Lagi kerja mantap. Pak. Oke, Sementara, iya. Iya, semangat, semangat. iya Pak. Ya, Pak Guru. Ya, bagaimana Halo, kelompok 2? bisa Pak? Bisa? Oke, Bisa lancar? Pak. Ya, Sementara ini lancar. lancar. Oke, tidak ada kendala ya. Ya Waktu Pak, kita, waktu yang Pak Guru aman-aman. kasih lumayan banyak ya, 15 menit. Jadi bisa kerja. Pak Guru Iya, harap bisa semuanya ya. bisa Pak. Oke, selamat bekerja semua. Ya, anak-anak kelompok 3 Ya, bagaimana? Pak. Sementara Ya, ya, Pak Pak. Guru, masih kerja, Pak Guru. Masih kerja. Oke, ada masalah? Tuh Sesuaikan sementara dengan belum ada, langkah-langkah. Pak. Ya, ikuti langkah-langkah Pak Guru tadi ini ya. satu nomor saja toh, Pak Guru. Iya, betul sekali. Satu nomor saja. Yang penting kalian Ya, Pak. mengerti langkah-langkahnya, paham, itu yang penting. Iya, Pak Guru. Oke, silakan. Panjang kerja. Ini kerjanya berapa menit, Pak? Kalian kerja 15 menit. Iya, Pak. Oh, 15. Dipahami saja dulu langkah-langkahnya, soalnya dibaca baik-baik. Iya, Pak. Kelompok 11 sudah selesai, Pak. Belum. Sama, Belum. masih belum. Bagaimana, ada yang mengalami kesulitan? Tidak Pak. Tidak ada ya? Sementara. Iya, Sementara. bisa Pak Guru. Oke, mantap. Masih ada waktu tuh Pak, belum selesai. Masih banyak. Karena waktunya saya berikan ada 15 menit. Oh, baik Pak Guru. Belum selesai. Itu Pak, Oke. apa namanya? Bagaimana Samsul? Ini yang baris keempat ya. S kuadrat dikurang titik-titik X tambah dalam kurung minus 7/2 pangkat 2 sama dengan 450 tambah titik per titik. Di sini dari mana ya Pak ambil? Ya, itu yang di langkah yang kedua tadi, yang pas di itu sebelah kanan dan sebelah kiri itu ditambahkan dengan kuadrat yang sama. Jika di sebelah kirinya ditambahkan Pak ya. Betul sekali. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Samsul. Masih ada lagi bertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Selamat bekerja ya. Itu yang saya tahu itu kalau Bagaimana anak-anak? Ada masalah? Pak Guru. Tidak ada Pak Guru. Tidak ada, Pak Guru. Aman? Ya, cuma langkah-langkahnya ini panjang jadi. Ya, begitu. Terpahami begitu. Kerjanya, Ya. iya. Soal cerita tuh jadi harus berpikir. Iya. Iya, Ya, Pak. nggak apa-apa, waktu banyak, ada 15 Masih menit. hitung-hitung lagi. Oke, semangat. Oke Pak Guru. Kalau ada masalah nanti ditanyakan saja. Ya, Pak Guru.
dengan PD-nya, dengan Anak-anak bagaimana? Iya, Pak. Sebentar kita bisa. diskusi, Pak. Oke, mantap. Kalau ada masalah bisa ditanyakan. Iya, Pak. Nanti Iya, kita Pak. ini lewat WA saja, Pak, atau bagaimana? Nanti kan ada dipresentasikan nanti. Oh, iya, Ya. Pak. Iya, Pak. Presentasikan nanti salah satu dari kelompok nanti akan mempresentasikan. Jika nanti ada jawaban yang berbeda, bisa presentasi yang lain. Iya, Pak. Seperti begitu. Nanti bisa ditanggapi dengan teman-teman yang akan maju. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Berarti habis ini Pak Arfan nih. Kita kalau malam nih kayaknya jaringan tidak bagus ya. Sudah, Pak Guru. Sudah semua? Sudah. Oke, baik. Oke, Pak Guru cek di kelompok yang lain dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya belajar betulan juga nih. Nah, sudah selesai? Sudah? Sudah, Pak Guru. Oke, Sudah, Pak baik. Guru. Ya, berarti sebentar sedikit lagi Pak Guru. Kita kembali ke main room. Ya, Pak Guru. Oke, Pak Guru. Oke. Kelompok 2 bagaimana sudah? Belum Pak, lagi sedikit. Ini masih ada mau tanyakan Pak. Oke, mari silakan. Lagi, Pak. Bagaimana Samsul? Ini Pak, apa namanya? Akar-akar yang terakhir Pak. Yang mana itu? Yang mencari X1 dan X2-nya ya? Iya Pak. Iya, Di situ bagaimana? diapakan ya Pak ya? Oh, diambil salah. Itu kan ada 2 itu, ya kan? Yang terakhirnya kan ada 2. Ada ya kan? 2 Pak. Nah, diambil dipisah-pisah. Tapi dipisah yang satu dikasih sama dengan yang pertama, diambil yang satunya dulu dikasih sama dengan 0. Nah, cari nilai X-nya. Habis itu setelah sudah dapat X-nya, itu dianggap X1. Kemudian setelah itu ambil lagi yang belum diambil tadi. Diambil lagi, kemudian dijadikan sama dengan 0 juga. Cari nilai X-nya, dianggap itu X2. Nah, itu yang namanya akar-akarnya. Iya Pak, iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Dua menit lagi ya. Kelompok lain sudah selesai. Kami kirim pakai foto Pak ya? Bisa.
Ya, karena nanti akan Karena dipresentasikan nanti salah satu kelompok nanti akan maju presentasi. Presentasi. Ya, Oke. salah satu karena Iya, kan hanya Pak. satu nomor saja ya. Jadi nanti salah satu dari kelompok presentasikan, kemudian kelompok yang lain bisa menanggapi. Jika nanti ada yang kurang tepat iya, atau Pak. berbeda jawabannya, baru bisa gantian. Oh iya, Pak. Kasih, Pak. Ya, waktunya habis. Sudah? Oh, sudah, Pak. Oke, baik. Kita kembali ke ruang utama semua ya. Baik, Pak Iya, Guru. Pak. Oke, baik, anak-anak, kita kembali lagi ke ruang utama untuk persiapan presentasi. Sambil tunggu teman-teman yang lain. Ya, Pak Guru. Sudah masuk semua belum ya? Masih kurang 2 orang lagi. Masih ada yang belum. Iya. Guru. Oke, baik. Ya. Sudah semuanya anak-anak? Sudah, Pak. Oke. Pak Guru. Bagaimana kerja kelompoknya? Bagaimana hasilnya, Sudah, Pak bisa? Guru. Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Oke. Iya, bisa, Pak. Ya, bagus kalau bisa. Ya, Pak Guru minta salah satu kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Dari kelompok siapa yang bisa? Dari 1 sampai dengan kelompok 3. Ayo, salah satu kelompok saja tidak apa-apa. Nanti untuk kalau nanti kurang tepat tidak apa-apa, nanti kita bisa tanggapi sama-sama. Presentasi. Kelompok berapa nih? Ayo, kelompok berapa? Siapa yang mau maju? Atau Pak Guru tunjuk saja kah? Tunjuk Iya, saja, Pak Pak. Guru Tunjuk tunjuk saja, saja. Guru. Oke, kalau gitu Pak Guru minta kelompok kelompok 3. Kelompok 3 siapa ya? Kelompok 3. Silakan salah satu dari kelompok 3 siapa yang bisa? Silakan, ayo. Saya, Pak Guru. Ya, ketuanya silakan. Ketuanya Arfan. Oh, Arfan. Jadi Ya. saya yang presentasikan. Ya. Dia wakil saya, Pak. Silakan. Baru saya bendahara, Pak. Saya presentasi ya, Pak Guru. Iya, silakan, Saina. Di situ diketahui luas kebun Pak Arman yang berbentuk persegi panjang adalah 450 meter persegi. Jika selisih panjang dan lebar kebun tersebut adalah 7 meter, maka berapakah panjang dan lebar kebun Pak Arman? Soalnya, jawabannya, diketahui luas kebunnya 450 meter persegi. Kemudian, selisih panjang dan lebar kebunnya, dimisalkan X dikurangi 7 meter. Kemudian yang ditanya, berapakah panjang dan lebar kebun Pak Arman? Nah, di sini jawabannya
Misalkan panjang kebun adalah X meter, berarti lebar kebunnya adalah X dikurangi 7 meter. Luas kebun, itu kan rumusnya panjang kali lebar. Nah, karena luas kebunnya 450 meter persegi, dan panjang adalah X dan lebar adalah X dikurangi 7, maka persamaannya menjadi 450 sama dengan X dikali X kurang 7. Saya bacakan saja ya Pak Guru. Iya, silakan, bisa. Jadi 450 sama dengan X dikali X kurang 7 itu hasilnya X kuadrat dikurangi 7X. Kemudian kita pindahkan ke ruas kiri semuanya menjadi 450 dikurang X kuadrat ditambah 7X sama dengan 0. Kemudian Maaf Pak, lagi gangguan mungkin. Oh iya. 400 X kuadrat dikurangi 7X tambah min 7/2 kuadrat itu sama dengan 450 ditambah min 7/2 kuadrat. Kita tambahkan dengan bilangan yang sama yaitu negatif 7/2 kuadrat. X kuadrat dikurangi 7X ditambah min 7/2 kuadrat sama dengan 450 ditambah 49/4. Itu dari min 7 dikuadratkan dapatnya 49. Kemudian 2 dikuadratkan dapatnya 4. Kemudian di bawah berikutnya X kuadrat dikurangi 7X ditambah 7/2 kuadrat. 7/2 dalam kurung kuadrat itu sama dengan 1800 ditambah ya itu sudah di itu ya 1800 ditambah 49/4. Nah, dari mana 1800? Kita buat pecahan 1800 dibagi 4 itu hasilnya adalah 450. Tambahkan penyebutnya ya. Kemudian X kuadrat dikurangi 7X ditambah min 7/2 dalam kurung kuadrat. Hasilnya adalah 1849 dibagi 4. Jadi, bentuk X kuadrat dikurangi 7X ditambah min 7/2 kuadrat itu bentuknya menjadi X min 7/2 dalam kurung kuadrat. Itu untuk ruas kiri, sedangkan ruas kanannya 1849 dibagi 4. Nah, jadi X min 7/2 itu sama dengan plus minus akar dari 1849 dibagi 4. Jadi hasil akhirnya X dikurang 7/2 itu sama dengan plus minus 43/4. Nah, untuk mendapatkan hasil yang ditanyakan, jadi kita itu karena ada positif plus minus, jadi kita kerjakan satu-satu dulu. Untuk X dikurang 7/2 itu sama dengan 43 per, maaf, tadi ini akar 42 ya. Salah. Pak Guru, saya salah Pak Guru. Ya, ini harusnya 2, akarnya 4 ya. 2, ya. tulis. Jadi, X min 7/2 sama dengan 43/2. Nah, dapat X1-nya 43/2 ditambah 7/2. Negatif 7, kita pindahkan ke ruas kanan. Hasilnya dapatnya 50/2 atau sama dengan 25 meter. Kemudian yang kedua, X dikurang 7/2 sama dengan 43/2, min 43/2. Yang jawaban kedua ya, negatif. Kita dapatnya X2-nya min 43/2 ditambah 7/2. Hasilnya min 36/2. Hasilnya negatif 18. Begitu Pak Guru, jawabannya ada 2.
Jadi bagaimana kesimpulannya ya, mungkin dari teman-teman kelompok yang lain? Oke, ya teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan. Jawabannya ada 2, saya bingung Pak Guru. Iya, dari kelompok 3 tadi teman-temannya bagaimana? Kesimpulan terakhirnya bagaimana, kan harus ditanyakan panjangnya berapa dan lebarnya berapa kan? Iya. Ya, sedangkan di situ diketahui 2 X-nya, X1 dan X2. Yang satu positif, yang satu negatif. Kira-kira kalau seperti begitu yang ambil di yang tandanya yang mana? Yang positif atau yang negatif? Oh, iya Pak Guru, karena tidak ada panjang yang minus Pak Guru. Ya, Ambil yang betul positif, dia. Pak Guru. Berarti diambil Positif yang saja. positif saja. Positif. Oh, yang Oke. positif. Oke. Oh, iya. Berarti sudah dapat panjangnya itu positif. Berarti kita ambil yang X1-nya yaitu 25. 25. Oke, berarti kalau lebarnya iya. berapa? Berarti panjangnya 25, berarti lebarnya berarti X dikurangi 7. Iya. 18 meter Pak Guru. 25 kurang 7. Ya, betul sekali. 18 meter. Oke, teman-teman dari kelompok yang lainnya. Anak-anak Sama kelompok Pak lainnya, Guru. bagaimana hasilnya? Sama Pak Guru. Sama betul? Sama. Sama. Oke, jangan bilang sama-sama saja ya Samsul, jangan sampai tidak kerja lagi dengan teman-temannya. Kerja bantu. Oke, atau ada jawaban lain dari kelompok lain? Ada jawaban lain atau ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Dari masalah tadi, ya, dari masalah tadi yang kita bahas, yang permasalahan dari kebun dari Pak Arman, ya, di situ masalahnya kan duanya tadi, dapat nilainya tadi itu ya. Kalau kita mau mengambil yang negatifnya kan tidak ada mungkin panjang yang negatif ya kan, luasnya tidak mungkin ada yang mau negatif. Makanya kita harus pintar-pintar lihat, kita harus bisa berpikir, oh tidak mungkin panjangnya harus negatif, berarti kita ambil yang di daerah yang positif. Nah, di situ kita harus berpikir di situ, jangan sampai nanti kita salah ambil tandanya di situ. Kemudian di dalam menyelesaikan kuadrat sempurna, jangan sampai nanti lupa langkah-langkahnya. Intinya di situ tuh harus kuasai langkahnya, ya, biar bisa tahu ke bawahnya. Jika kalau untuk matematika yang apalagi kuadrat sempurna salah di bagian atas, tandanya apalagi tanda ya, di situ yang penting. Ya, tanda di matematika itu sangat krusial. Kalau salah tanda saya dari positif berubah jadi negatif atau negatif, ya, salah saja penulisannya, maka ke bawahnya juga hasilnya akan salah semuanya. Seperti begitu. Jadi Pak Guru hanya ingatkan, perhatikan langkah per langkah, tandanya harus disesuaikan. Seperti begitu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, Pak Guru. Jelas, Pak. Jelas. Pak Guru. Oke, ya. Kalau sudah jelas, sekarang Pak Guru akan memberikan kalian tugas evaluasi untuk nanti kalian kerjakan secara individu. Nah, kalau yang dari tadi kan kerjakannya secara kelompok nih, ya kan? Kelompok. Nah, kalau sekarang coba kalian kerjakan secara individu, kemudian nanti Pak Guru akan berikan nilai. Ya, Pak Guru akan berikan linknya untuk tugas individunya, ya. Kalian bisa klik nanti di bagian room chat. Ya, Bapak sudah kirimkan link untuk anak-anak sekalian kerjakan tugasnya. Sudah Pak, sudah masuk. Ya. Oke, silakan kerjakan secara mandiri, ya, biar sesuai dengan langkah-langkah yang dari tadi ya. Langkah-langkah yang ada di permasalahan tadi, langkahnya sama, cara kerjanya sama persis. Pak Guru ingatkan, perhatikan tanda, positif negatifnya perhatikan ya. Oke, selamat bekerja. Pak Guru kasih waktu untuk kerjakan itu 10 menit ya. Mulai dari sekarang. Oke, selamat bekerja.
Kalau sudah bagaimana Pak Guru? Kalau Kumpulkah di sudah WA? bisa Sudah langsung Pak ya. Guru. Kalau sudah bisa langsung kirim saja ya, langsung kirim saja Bisa melalui foto Pak Guru. bisa foto langsung kirim di Pak Guru punya WA, bisa nanti Pak Guru koreksi. Karena kan tugas individu ya. Iya Pak. Saya Ya. sudah kirim Pak Guru. Oke, terima Oke, kasih. Pak Guru. Ya, Saya silakan juga kirim, saya sudah, tidak Pak. apa-apa. Nanti untuk nilainya nanti Pak Guru akan sampaikan pada pertemuan berikutnya karena Pak Guru harus periksa karena kali kan ada banyak. Kalau Pak Guru harus periksa harus langkah-langkah per langkah harus dicek. Ya, kalau Pak Guru langsung periksa nanti ada yang terlewatkan nanti. Oke, Pak Guru. Siapa ya masih kurang lagi masih baru 5 orang ini? Silakan. Sudah Pak Guru. Saya belum. Saya Masih ada sudah, Pak. satu. Oke. Yang lainnya silakan. Lagi Pak Guru. Oke, masih ada Izin ke waktu. WC dulu Pak Guru. Ya, silakan Samsul. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Sabar Pak, baru foto ini. Ya. Samsul belum kembali? Sudah saya kirim Pak. Oke, ya tinggal Samsul saja nih. Kita tunggu Samsul dulu. Oke, baik, sambil tunggu Samsul. Ya. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini ya, sebelum kita mengakhirikannya tinggal beberapa menit lagi bel akan berbunyi untuk pergantian pelajaran. Ya, Pak Guru sampaikan untuk anak-anak sekalian dalam pembelajaran kita di hari ini tentang persamaan kuadrat sempurna itu ada erat kaitannya juga dengan pemfaktoran, kemudian nanti ada materi selanjutnya yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, yaitu tentang menggunakan rumus ABC ya. Ada 3 dalam proses penggunaan menentukan akar-akar itu ada 3. Ini yang kedua ya, dengan menggunakan kuadrat sempurna. Tapi hasilnya kalau kita gunakan ketiga-tiganya rumus tersebut, itu hasilnya semuanya sama. Ya, jika kita menggunakan pemfaktoran, kemudian kita menggunakan kuadrat sempurna, dan yang ketiga nanti ada menggunakan rumus yang namanya adalah rumus ABC. Itu untuk pertemuan yang berikutnya. Kita menggunakan semuanya itu dengan soal yang sama, itu hasilnya semuanya sama.
Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai, Pak Guru akan memberikan kalian PR sebagai tugas di rumah, biar bisa lebih mengerti, nanti bisa lebih paham cara kerjanya, dan lebih lincah mengerjakannya. Kalian bisa buka link yang Pak Guru kirim, kemudian kalian bisa lihat soalnya, bisa difoto soalnya, bisa dicatat juga boleh. Silakan, itu PR untuk nanti minggu depan kita akan bersama Pak Guru, kita akan kumpul bahas sama-sama sekaligus kita belajar dengan materi pertemuan selanjutnya. Sampai di hari ini pertemuan kita, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Saya mau bertanya, Bapak. Oke, silakan. Tadi penyajian itu kan ada beberapa syarat, Bapak Iya, ya. betul sekali. Berarti kita kan tidak mesti harus kerja semua, berarti kita harus pilih. Bisa toh, Bapak? Bisa pilih ya. Tergantung dari anak-anak sekalian sukanya yang mana atau lebih mengertinya yang mana, lebih paham itu yang mana. Jadi tidak dipaksakan menggunakan semuanya. Kalau misalnya Ibu Siti bisa mengerti yang pertama, oke, lebih paham yang pertama berarti gunakan yang pertama. Kalau mau pakai yang rumus yang langsung kasih masuk saja angka-angkanya, boleh juga, terserah yang mana saja. Yang penting bisa mengerti. Ya, karena tujuannya sama, hasilnya juga akan tetap sama. Oh iya, Seperti Pak begitu. Guru. Iya, Pak Guru. Karena saya suka yang pendek jadi. Terima Oke, kasih. sama-sama. Ada lagi sebelum kita akhiri pertemuan? Sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada. Ada lagi, Pak. Ada? Jelas, Sudah Pak tidak? Guru. Jelas. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, satu orang pimpin doa. Siapa yang berniat untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini? Samsul, Pak. Samsul, Pak, sudah kembali dari Samsul? kamar kecil. Samsul? Oh, Samsulnya belum ada. Oke, bisa yang lain? Saya sudah, Pak Guru. Oke, silakan Arifani. Baik, Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Saya akan memimpin doa dalam ajaran agama Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Arifani. Kita bertemu Sama, pada Pak Guru. kesempatan berikutnya di pertemuan berikutnya ya. Iya, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Pak. Selamat pagi, Pak Guru. Pagi, Pak Guru.